Oke. Daripada di sini kita yang dilaporin. Bener. Tapi gue berharap semoga kedepannya memang pasal karet kayak gini bisa diperjelas dengan sangat baik lah ya. Betul, ini undang-undang kayak gini yang harus dibenerin, bukan ngesain undang-undang yang udah nggak jadi. Kita mau bahas mengenai Omnibus Law. Nah ini baru diomongin. Ya guys, what's up? Welcome back again on my vlog. Dan kali ini gue punya satu segmen yang berbeza dari segmen-segmen gue sebelumnya. Kalau biasanya kan gue ngikutin seharian gitu ya, or like having fun, ketemu teman-teman gue belanja. Kali ini gue mau ngajakin yang agak sedikit berfaedah, dimana kita akan ngobrol dan ngebahas tentang current issues. Kita ngebahas tentang hal-hal yang lagi layak diperbincangkan. Biar semuanya bisa setajam Silet. enggak dong, jangan sama dong, setajam golok. Enggak ya? Oke, tapi kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lagi ramai banget di media-media. Tapi kalau misalnya sendirian mungkin akan terdengar basi. Untuk itu kita mengundang salah satu orang favorit gua, Anjayani. Nggak. Saya aja benci sama orang yang bikin lagu itu. Nggak boleh gitu. Oh iya maaf. Nggak boleh benci sama orang. Mas-mas itu, Anda bagus sekali lagunya. Lu nonton ya? Nonton gua. Sebelum akhirnya saya report. Lu jangan di-report dong. Diapain dong? Di-report kasih Meldi. Lihat Meldi. Bertahan. Meldi tuh setelah saya mendengar Mas yang itu, saya masih bisa bilang kalau Meldi lebih baik, Pak. Walaupun pitch-nya kemana-mana tapi lebih baik. Meldi, saya suka Meldi. Tapi Meldi tuh nggak pernah di-mixing tau. Nggak. Hah? Itu kan di-mixing. Oh iya. Nonton. Jangan ngomong dulu. Nonton. Saya report duluan soalnya, belum nonton. Nonton iklan apa, misalnya ada brand apa gitu 5 detik di depan, saya langsung report, Pak. Baru iklannya dulu. Jangan dong, kasih lu unlike aja. Well, anyway, sekarang kita bakal ngobrol sama Anjas. Nama aslinya Rizky Anjas. Kita pengen Anjay sebenarnya. Dan kita sempat heboh banget karena nama dia kemudian jadi perbincangan banyak orang gitu ya, dan harus di-ban. Untung dia nggak dipenjara karena namanya sendiri gitu kan. Untung penyiar yang saya produserin ini tidak dipenjara juga, karena tiap hari manggil saya Anjay. Anjay. Kasih tau dong kalau gue manggil lu gimana? Ya tadi, tapi gue susah meraktekannya. Anjay dipisah. Pisah. Susah, udah lu aja deh yang kayak gitulah. Nanti kalau gua bisa, lahan lu keambil sama gua. Jangan. Soalnya Anjas ini adalah seorang penyiar. Dulunya. Tapi dia kece, kasih tahu dulu di mana. Halo Jeronimo FM, Kanca Muda, Love Jogja ini masih inget gue. Gila loh. Aduh, maaf Bu. Kok maaf Bu? Jadi dia ini emang lama tinggal di Jogja ya? Di Jogja 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Kuliah dan kerja. Kuliah kerja? Oke. Kuliah dan kerja sebagai seorang penyiar. Nah, belajar nakal juga di Jogja. Oke. Terus udah gitu dia hijrah ke Jakarta, kemudian jadi seorang produser kita di Drop and Jive. Drop and Jive. Dan kesayangan kita banget sebenarnya. Sorry banget. Yang aku dari tadi belum kerekam, jadi boleh ulang lagi. Baik, oke. Gak apa-apa, aku rekam sekarang ya. Oke, boleh. Ya ginilah, kalau misalnya sama Aryo Astungkoro tuh sering ada beberapa kendala teknis. Nggak apa-apa, namanya juga mengerjakan semua sendiri dari rumah ya kan, Aryo Astungkoro ya kan. Ya kan? Kita masih belum profesional. Kita pernah loh rekaman siaran pakai aplikasi kan. Untungnya belum pernah ada kejadian yang enggak. Karena kalau ada kejadian yang enggak, saya yang kena. Karena produsernya. Kita kembali lagi boleh. Jadi boleh. Selain sebagai seorang penyiar, produser, kemudian VO talent juga, seorang DJ, musician, apalagi ya lo ya? Semua saya sikat, Pak. Semua ya? Asalkan ada uang halalnya saya sikat, Pak. Oke. MC juga ya? MC kadang-kadang. Gila, jago banget. Terakhir dia main nge-DJ juga di luang persona, teman-teman luang persona. Halo, selamat sore. Aryo Astungkoro mau main ke sana belum jadi. Tolong kasih jalan yang proper ya. Itu tempat Anda sudah bagus. Jalannya tinggal dibikin yang
enak loh. Ada teman-teman dari Jakarta mau datang ke sana. Sumpah gue ngefans banget sama Luang Persona. Begitu gue buka si Instagramnya, gue ngeliat dia lagi main, gue marahin dia. Kenapa dia nggak ngajakin gue? Boleh saya lanjutin segmennya kelamaan ya? Boleh. Jadi hari ini kita akan ngebahas sedikit mengenai ngobrol tentang hal-hal yang lagi jadi perbincangan banyak orang. Gue udah nyiapin sebenarnya 10 berita. Kita 10 akan berita. pilih 5 aja. Oh ini sekarang Anda yang jadi produsernya ya? Yes, nice kan? Dan kita harus membahas mengenai Berita news ini, yes. Boleh. Sorry ya, karena aku biasanya bahasa kan nyampur-nyampur ya. Jadi kayak berita, news. Kalau orang Jawa kami Inggris itu ngomongnya. Soal Inggris nyampur gitu Oh, ya. gitu? Iya, tapi kalau Inggris Anda bagus nggak apa-apa. It's okay. Oke, It's okay. boleh. Oke, gue udah memilah 10 berita. Gue mau ngambil 5. Kita mulai dengan berita yang satu ini, boleh ya? Boleh, Bapak silakan. Jadi gue akan membacakan beritanya. Soleh boleh. Enggak, gini. Saya ngobrol sama orang yang soleh ya kan. Amin, Jadi ke amin. bawah gitu. Pencitraan doang. Baru mau bilang, lu salah dari mana? Gila kali. Oke. Kita mau membahas mengenai kabar yang gue ambil dari kompas.com. Kompas.com. Ngomongin tentang masih dirawat. Ini judulnya ya. Masih dirawat. Trump ngotot ingin lanjutkan debat capres kedua. Gila ya. Gue bacain dulu beritanya boleh ya? Oh, boleh, Dengarkan Pak, baik-baik ya. Boleh. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih punya rencana untuk mengikuti debat calon presiden berikutnya lawan capres dari Partai Demokrat Joe Biden. Joe Biden, Pak. Bukan Joe Biden. Wow. Biden. Pasti dia jago banget ya kalau misalnya menangani orang-orang yang lagi melahirkan ya. Bidan. Joe Biden? Oke, sorry. Udah Pak, baca aja Pak. Iya baik, terima kasih. Debat ini sedianya akan dilangsungkan di Miami, Florida di pertengahan bulan ini sebagaimana dilansir oleh Xinhua. Ya. Direktur Komunikasi Trump 2020 Tim Murtaugh bilang kalau Trump ini masih punya niat untuk ngikutin debat capres. Ini disampaikan setelah Trump kembali ke Gedung Putih setelah menjalani perawatan selama 3 malam di Rumah Sakit Militer Walter Reed Medical Center karena COVID-19. Selama di Gedung Putih, Trump bakal tetap mendapatkan perawatan medis sepanjang waktu dan pemantauan dari tim dokter dan juga perawat. Oke. Dan sebelumnya Trump sendiri nge-tweet kalau dia bakal segera kembali berkampanye dan mengecam berbagai media yang melaporkan jejak pendapat menunjukkan dia tertinggal dari Biden. Tapi ini gue ada satu berita lagi sebenarnya. Boleh. Karena di Detik dikasih berita lagi kalau Gedung Putih nggak mau jawab kapan Trump dites negatif terakhir kali. Tapi jadi bingung gak sih? Karena gini, kalau menurut gue sebagai seorang pemimpin negara, you actually should do something yang menenangkan buat masyarakat lo. Ya nggak sih? Gimana dia mau ngelakuin hal yang menenangkan buat masyarakatnya? Debat pertamanya aja dia kayak gitu. Emang kenapa sih debat pertamanya? Debat pertamanya sama Joe Biden. Ya, Iya, teman-teman iya, udah nonton pasti. Chaos banget, Pak. Apa-apa? Menurut lo apa yang bikin chaos? Iya, karena Biden yang ngomong A, abis itu diserobot langsung belum kelar. Donald Trump yang ngomong B. Oh. Abis Donald Trump lagi ngomong, dipatahin lagi sama Joe Biden. Joe Biden lagi ngomong, dipatahin lagi sama Donald Trump. Bahkan CNN itu nulis the most chaotic debate, Pak. Why? Di headline-nya. Karena kayak anak kecil debatnya. Jadi kayak nggak mau kalah gitu Gak ya? mau kalah kayak enggak itu nggak benar gitu. Maksud gue kayak udahlah Donald Trump ada tuh lagi positif COVID loh. Udah nggak usah ngeyel di rumah isolasi mandiri ya daripada Anda kena denda 250.000 kalau di sini ya. Nggak ada. Dia kalau misalnya disuruh bayar juga dia dengan bayar. Oh iya. Gitu kan lo. Donald Trump juga ya, Pak. Tapi jangan ngadi-ngadi ya kan. Tapi mungkin salah satu solusi yang terbaik untuk Donald Trump adalah kita doakan benar-benar cepat sembuh dan kemudian juga bisa memberikan ketenangan baik untuk pendukungnya ataupun juga masyarakat dunia gitu karena kita pengennya sih semuanya baik-baik aja karena kan sebelumnya Donald Trump nggak percaya kan. Gue sih berdoanya semoga Donald Trump tenang. Iya. Tenang dalam hal apapun pokoknya tenang aja soalnya orangnya kan nggak bisa diem gitu Pak ya kan selalu ngasih pernyataan kontroversial gitu jangan sampai ramalannya The Simpsons itu jadi kenyataan Bapak Donald Trump Ada itu hoax sih katanya itu hoax tapi jangan sampai jadi kenyataan ya udah pokoknya kalau misalnya ada perasaan yang maksudnya udah mulai agak nggak enak udah mulai agak sesak atau apa mendingan langsung aja ke Wisma Atlet ya. Loh bener kok lu ketawa? Wisma Atletnya Ikut gue bantu. Wisma Atletnya Amerika ada berapa tower ya isinya? Tower! Kan ada yang kebir sih lo. Sorry maaf.
Oke, lanjut. Saya nggak ngerti loh bahasan tadi. Masa sih? Gitulah. Iya, Yuk, iya. lanjut aja berita kedua. Lanjut kita ke dalam negeri Iya. boleh ya? Oh, ini berita dalam negeri. Iya. Boleh. Saya suka. Gue pilihin dulu ya. Boleh. Oh, belum diurutin sama dia beritanya. Enggak, karena cari yang paling rame kan 10, gue cuma paling pilih 5. Boleh nggak, Donder? Bapak lama-lama kayak trauma sama Joe Biden loh. Boleh. Silakan, Pak. Ini tentang PSBB ketat. Ya. Kematian corona di DKI turun signifikan sampai dengan 62,4%. Alhamdulillah. Ini gue baca dari Kumparan News ya. Ya. Jadi setelah penerapan PSBB ketat di DKI Jakarta yang sudah berjalan selama 3 pekan, ini membuahkan hasil berdasarkan data pemerintah pusat. Jadi Jakarta ini menjadi provinsi dengan penurunan angka kematian pasien corona paling signifikan di Indonesia. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, penurunan kasus kematian corona di Jakarta selama sepekan mencapai 62,4%. Keren ya? Enggak, saya tuh bingung ya. Kan kematiannya turun ya. Tapi positifnya naik terus nggak sih? Gue juga lagi baca nih ya. Gue juga. Karena lihat nggak sih, teman-teman juga pasti tahu. Iya sih, naik turun sih. dari mana? Oke, kita cek. Jadi mereka tuh punya aplikasi namanya Jaki. Iya, ini gue cek ya. Tuh pasti. Memang kalau badan belum mandi ada jakinya. Daki. Ketika lo ngomong bau, lebih ke arah kaki dibanding daki. Enggak, pokoknya yang gue bingung adalah teman-teman di Jakarta ini juga ada yang akhirnya pergi ke daerah-daerah penyangga, ya kan, ke Tangerang, ke Bekasi, gitu. Ya makanya kan? pertanyaannya adalah ketika dia ngomongin tentang, ini kan PSBB ketat nih. Ketat katanya. Tapi yang gue rasakan, karena gue sering sekali ke Jakarta untuk bekerja, nggak ada pengetatan sama sekali. Nggak ada. Biasanya kan kalau awal-awal PSBB itu di Tangerang nih misalnya. Kalau misal di Jakarta udah seketat itu, biasanya kan kalau misalnya mau masuk ke Jakarta dari Tangerang dicek ketat banget kan. Harus nunjukin surat kerja waktu itu. Bener. Harus nunjukin apa lagi. Ini sekarang nggak ada tuh, katanya ketat. Nggak ada. Celana saya aja makin ketat nih. Karena perut saya makin gede. Too much info. Karena WFH banyak jajan, ya kan, bikin berat badan naik banget signifikan, Pak, gitu. Iya, istighfar. Ini ya, kita punya informasi dari Jaki ya. Jaki. Ini apa sih? Oh, dari tanggal 21 Januari 2020 sampai hari ini, last update-nya 6 Oktober 2020. Ini untuk DKI Jakarta doang ya. Kasus aktifnya 63.365, yang sembuhnya 236.437. Alhamdulillah. Yang meninggalnya 11.374 dan kasus positifnya sampai dengan hari ini udah 311.176. Udah menandakan masih ada ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh abai, nggak boleh kayak ya udah lu ada coffee shop. Abai lo. Apa? Lebay. Sorry. Lanjut. Abah itu ini keluarga Cemara gak sih? Abah. Ya udah kesel banget. Ya pokoknya gitu teman-teman. Maksud gue gini, kayak soalnya ada beberapa kasus kita dari Jakarta itu ya ke Tangerang nongkrong, iya, bener. Ke Bekasi nongkrong. Emang turun di Jakarta, tapi di Tangerang sama Bekasi naik nanti. Emang iya. Ya kan maksud gue ada potensi gitu loh. Soalnya kan pada kesini semua. Ke tempat Anda loh, Tangerang. Tapi kan gue mainnya ke Jakarta. Oh iya bener juga ya. Boleh. Tapi jujur kalau gue sendiri selama PSBB ini gue memang bener-bener hampir tidak keluar rumah selain bekerja. Tapi karena gue masih bekerja aktif, karena kalau syuting gue nggak bisa di rumah sekarang. Pun siaran juga nggak bisa di rumah. Jadi gue masih bekerja, tapi gue tidak nongkrong, tidak ketemu temen gue, tidak ngapa-ngapain. Nah itu dia, maksud gue kayak cari kerja seperti Aryo ya. Yang harus keluar rumah, jadi lu nggak perlu nongkrong. Nggak gitu juga Memuna. Lanjut berita berikutnya. Oke, lanjut. Ada berita apa? Tapi kalau lu masih keluar rumah? Masih, Pak. Saya masih harus tetap ke kantor kan. Oh enggak, selain ke kantor lu masih nongkrong nggak? Ini masih nih ke tempat Anda. Tapi kan karena misalnya nongkrong udah enggak. Soalnya tahu sendiri kan di Jakarta juga udah nggak bisa kemana-mana. Tahu sendiri. Salah. Tahu nggak sih? Bagus. Tahu nggak sih di Jakarta udah nggak bisa kemana-mana. Nonton setiap hari jam 2 siang. Senin sampai Jumat nggak setiap hari dong. Kata Anda setiap hari. Sabtu Minggu libur. Oh, nggak ada rerunnya. Tolonglah. Ya gini, ini tau nggak sih, bukan Upin Ipin. Lu juga jangan bikin emosi. Ya kan siapa tau ada yang kangen pengen nonton episode di mana gitu loh. Di YouTube. Oh ada. Jadi selain gue punya YouTube channel Aryo Astungkoro, juga ada YouTube channelnya, tau nggak sih? Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Boleh saya lanjutin? Boleh. Udah lanjutin aja deh.
Setengah 7 Oke. tolong. Ya. Kita lanjut lagi Boleh, biar boleh. agak lebih santai. Boleh nih. Kita beralih ke kan kita kalau misalnya ngomongin COVID terus kadang-kadang pusing ya. Pusing banget. Kita mau agak fun sedikit ya. Boleh apa tuh? Gue ambil dari Detik Finance. Detik Finance. Iya. Lagi badai PHK 5 industri ini borong banyak pekerja. Lu dengerin dulu dong. Dari mana santainya? Badai PHK. Kayak lu dengerin gue. Ini kan gue di teman-teman di banyak yang kena PHK loh di luar sana. dengerin dulu informasinya. Omnibus Law baru disahin lagi. Santai dari mana santai? Lu dengerin dulu makanya lu kalau orang ngomong jadi dipotong. Ya udah boleh, yuk. Kayak gajah aja dipotong. Jadi ini tuh ngomongin tentang 5 industri yang borong banyak pekerja. Jadi bukan di PHK-nya. Borong banyak pekerja. Iya, jadi itu ngebuka kesempatan untuk banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dia. Makanya dengerin dulu. Lu mah. Yuk lanjut. Nih, selama virus corona ini ada ya, jumlah lowongan pekerjaan tuh mengalami penurunan drastis. Banget. Salah satu situs pencarian pekerjaan JobStreet mencatat jumlah lowongan kerja di bulan April sampai dengan Mei 2020 itu menurun signifikan. Jumlahnya cuma 8.000 iklan. Turun jauh kalau dibandingin 2019 yang mencapai 30.000 iklan. Buset. Tapi JobStreet juga mencatat ada 5 industri yang masih merekrut tenaga kerja Apa aja tuh? dalam jumlah besar. Yang pertama adalah manufaktur produksi sebanyak 5.273 lowongan. Banyak kok ini. Banyak. General Trading dan Grosir sebanyak 2.703 lowongan. Ya. Kemudian ada perbankan, layanan keuangan 2.497 lowongan. BI waktu itu baru buka tuh. Bukan? Ingat gue. Nah, Bank Indonesia. Terus. Retail atau merchandise 2.485 lowongan. Computer Information Technology atau software 2.232 lowongan. Oh, berarti Anda bisa membuka lowongan pekerjaan Pak di bagian retail dan merchandise. Untuk? Anda nggak mau buka merchandise Aryo Fensel kan? No, Run Talkrest. Karena sesuai YouTube channel gue Run Talkrest. Gue tuh udah kepikiran, jadi gue nanti akan ngebuka giveaway. Kalau Mbak Imong, giveaway-nya mobil, motor, duit. Kalau Anda lebih gede dong. Ih, gila. Kaos kaki. Lu tau gak? Jadi ini kaos kaki gue nih. Ini kan misalnya kaki lu nih. Kaos kaki kan segini nih. Nanti ada tulisannya Run Talkrest. Boleh. Jadi kalau dari atas, lu kan baca cuma runnya doang. Itu Jadi orang-orang kalau baca gini, wah pelari dia gitu. Tapi ke bawahnya talk. Anjing banyak ngomong. Bawahnya lagi rest. Wah, Restnya lihat dari mana? Kan ketutup sepatu. Kalau main ke rumah teman buka sepatu nggak? Oh buka, iya. Tapi kan nggak boleh main ke rumah temen sekarang PSBB. Ayo. Kalau main ke kamar kosan cewek lu, buka sepatu nggak? Selain sepatu apalagi dibuka? Permasalahan, obrolan saya buka. Saya buka obrolan dengan pacar saya. Iya dong. Bener. Iya bener kan? Lolos. Anda nggak usah kayak gitu. Nah saya suka keceplosan Pak, suka nyaman gitu loh. Kok nyaman? Iya. Kenapa? Udah, pokoknya ya, di bagian-bagian yang tadi. Iya. Ya, sebisa mungkin kalau emang mau buka lowongan lagi, nambah lagi, kalau bisa online aja dulu deh. Soalnya waktu itu kayak ada dia buka, ada perusahaan konveksi kalau nggak salah, boleh buka lowongan pekerjaan. Itu mungkin yang dibuka tidak begitu banyak, tapi yang daftar bejubel banget dan datang ke perusahaannya gitu loh. Jadi kan bisa jadi klaster baru takutnya. Iya. Gitu. Tapi kebetulan yang gue baca itu emang JobStreet. Lu tuh ngerti JobStreet kan? JobStreet tahu. Jadi job, daftar. kerja, street jalanan. Jadi Kerja jalanan. Gila. Ada lagunya tuh. Gimana coba? Kerja jalanan korban metropolitan. Anak jalanan. Tua lu. Kok gue tahu ya lagu itu? Tua. Kok lu dong berarti? Tua. Gila. Next. Ini ada kabar yang menyenangkan. Kalau misalnya lu semuanya Menyenangkan bener nggak nih? Bener. Ntar kayak tadi lu. Enggak. Fun PHK. Ya Allah. PHK tuh hanya hiburan ya. Hey. Boleh saya lanjutkan? Iya bener-bener. Lo tahu dong nama Dita Karang? Kalau tahu sih nggak boleh gitu. Dita Karang saya tahu. Tahu kan? Itu anak muda yang mengharumkan nama Indonesia di kancah per K-popan ya. Oke. Nama grupnya apa? Dita Karang and Friends. Nggak ada. Gue pikir Line and Friends. Gila kali. Saya nggak ngikutin Pak, maaf Pak. Gila, lu sosokan. Itu kancah. Tapi Dita Karang kan itu tahu saudaranya.
udah dijelasin bukan saudaranya. Lu juga suka makanya nonton vlognya Ya dong. saya kan netizen, biasa suka berasumsi. Lu tuh kalau ada apa-apa cuma baca judulnya doang kayak tadi gue, jadi lu langsung berasumsi. Ya kan gue kan suka baca dulu bawahnya. Gue suka terpancing sama berita-berita yang ada kamu harus tahu, wow, heboh. Nah tuh, pokoknya tuh berita-berita yang kayak gitu tuh menarik perhatian saya terus, Pak. Gitu. Ya abis itu bacanya lampu merah sih susah. Hijau sekarang. Sumpah udah ada. hijau, udah lampu hijau. Serius? Lebih positif tapi masih ada konten itunya. Sumpah? Masih. Enggak, kalau lu update kayak gitu aja sih. Enggak, lu hidupnya di mana sih? Ya tau lah Anda saya hidup di mana kan. Job straight. Jalanan. Lanjut Lanjut boleh beritanya ya. apa? Iya, terima kasih. Jadi di Takarang, ini kan salah satu anggota girl groupnya Secret Number. Secret number. Secret Number. Oke. Lagunya Who This? Na 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 stranger na 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 oh Tani terpilih sebagai brand ambassador merek kosmetik Korea Selatan. Oh, oke. Tapi untuk Indonesia. Jadi ya, kan si Nasifik ini juga dijual di Indonesia sekarang. Oke, iya. Gitu. Ini membuktikan anak-anak Indonesia ya itu tidak kalah dengan anak-anak lainnya yang ada di belahan bumi manapun ya. Benar. Gitu, prestasinya patut dibanggakan. Dan lo tau nggak kalau di Koreanya sendiri yang jadi modelnya itu adalah Chenyolnya EXO. Cenyol saya tahu kalau Cenyol mah. Yang mana? Cenyol, ya Cenyol EXO. Saya tuh paling susah mendeskripsikan orang di Korea, Pak. Karena hampir mirip-mirip. Kecuali kayak Jungkook gitu, terus Red Monster, G-Dragon. Nah, itu kan mereka punya ciri-ciri tuh. Nanti saya bisa, Pak, mendeskripsikannya. Kalau Chanyeol, Lisa saya bisa, Lisa Blackpink bisa. Lisa kebetulan bukan orang Korea. Dia orang Thailand. Nah, itu masalahnya. Lo tau nggak? Lo hati-hati ngomong kalau orang Korea mukanya sama semuanya. Lo tahu fans K-pop? Maaf fans teman-teman K-pop. Lo berani ngehina, lihat. Enggak, maksud gua cantik semua gitu. Tapi kan emang rada mirip. Cantik semua. Emang yang cowok-cowok juga cantik? Cakep maksud gua. Congrats ya Dita Karang. Semoga bisa menjadi brand ambassador dari produk lainnya. Wardah lu cobain. Wardah. Loh. Bisa bikin ciuman Insya Allah cantik. Bisa bikin ciuman jadi halal loh. Lipstick Wardah. Kalau belum nikah ciuman tuh haram kan. Pakai Wardah. Nanti bisa jadi halal karena Anjing jadi orang. Pak, nanti gue lagi pakai MC sama Wardah. oh ada. Biasanya nge-MC Wardah. Enggak, takutnya. Takutnya iya. Bisa. Siapa tahu setelah ini dirilis Anda di blacklist sama mereka. Boleh Ya. saya lanjutkan? Boleh. Itu Ini berita keberapa sih? ini keempat ya? Nggak ngitung lagi. Keempat ya. Tuh kan lu rasain gua kalau dimarahin tuh setiap lagi siaran di kantor kayak gitu. Ini udah cut keberapa, Jay? 4. Bukannya 3. Dan gue tuh keduanya ngecek doang kayak udah berapa? 3. Enggak. Pokoknya ya teman-teman deh, tangan gue tuh pasti akan selalu 1, 2. Kayak orang lagi sholat, tau nggak? Ya gue biasa kan ngitung gini. Terus ada yang Lagi sholat tuh nggak ngitung dong. enggak kan, gue kan kalau lagi kita rekaman, nih, jadi gini ya teman-teman ya, kalau lagi rekaman kan ada beberapa talk tuh ya kan dalam 1 jam. Rekaman. Lagi siaran, sorry. Yang kadang kita tapping. Ya kadang kan tapping kalau misalnya kita lagi apa, Iya, udah iya. nggak usah diperjelas lagi dong. Next tuh dimarahin. Udah. Enggak, diselamatin lo, Madi. Selamatin ya, maaf. Yuk lanjut berita berikutnya, Bapak. Berita selanjutnya. Boleh. Ini datangnya dari postingannya seorang Najwa Shihab. Is my favorite. Udah liat belum postingannya? Yang mana dulu? Ini baru mau membuka ya. Yang kursi kosong? Iya. Ada apa tuh? Jadi dia tuh ngeposting tautan dari kompas.com gitu di Instagramnya dengan judulnya adalah relawan Jokowi ingin laporkan Najwa Shihab ke Ya Allah. polisi tapi ditolak Polda Metro. Syukurin. Gitu. Syukur. Lagian apa yang salah sih? Gue udah baca berita ini. Nah makanya ini kan dia sampai dia posting nih. Iya. Menurut lo siapa yang salah? Yang salah kita. Kok kita sih? Kita yang terlalu abai awalnya, Pak. Maksud gue kayak kita tuh udah tahu ini sebenarnya bener gitu loh. Ini bener, relawan-relawan itu tuh yang nggak boleh ya, Mas. Nggak boleh, hati-hati ntar lu kena lagi. Nggak, jadi gini kan Jahat Najwa kan lo. sempat ngejelasin di awal dia bikin video itu di luar negeri itu udah biasa bikin Biasa. video kayak gitu dan itu nggak ada bullying sama sekali sih menurut gua. Nggak ada. Nah itu juga menurut gua
ketika memang itu terjadi, misalnya gini, gue sebagai host misalnya, gue ngundang orangnya nggak datang, udah berkali-kali, dan ya udah gue hanya mewawancara. Toh yang diberikan adalah hanya berupa pertanyaan. Benar. Bukan jawaban yang dibikin-bikin. Betul. Then what's wrong with that? Nggak ada gitu. Dan apa konteksnya Anda melaporkan kalau pakai atas nama Undang-Undang ITE lagi? Saya saran Undang-Undang ITE itu dihapus aja. Soalnya orang nagih utang aja bisa masuk penjara loh. Bener sih. Ingat nggak yang 70 juta tuh? Gue inget. Karena itu juga Ibu Kapolda apa gitu. Oh, Kombes ya. Oh iya. Ya, tapi gue setuju karena gini. Itu tuh kayak bumerang gitu buat kita. Iya, benar. Di satu sisi membantu kita karena banyak orang-orang yang melakukan cyberbullying. Udah gitu juga ada orang-orang yang mengancam lewat sosial media dan mereka bisa dikenakan pasal gitu ya. Benar. Tapi di sisi lain kalau udah kayak gini nih ada beberapa hal yang kemudian juga kreativitas dibatasi, ya kan? Kebebasan bersuara juga dibatasi. Jadi undang-undang karet gitu. Iya bener sih. Terus isinya penjara nanti apa? Orang yang bikin instastory. Oke. Daripada di sini kita yang dilaporin. Bener. Tapi gue berharap semoga kedepannya memang pasal karet kayak gini bisa diperjelas dengan sangat baik lah ya. Betul, ini undang-undang kayak gini yang harus dibenerin, bukan ngesain undang-undang yang udah nggak jadi ah. Kita mau bahas mengenai Omnibus Law. Nah ini baru diomongin. Pas banget ya. Jadi gue ngebaca dari CNN Indonesia. Ini tentang perbedaan isu UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja. Kita nggak akan bacain karena panjang banget. Itu ada sekitar 900 halaman ya. Betul. Jadi kalau lu belum baca secara keseluruhan, kalau bisa jangan sotoy dulu lah. Nah itu dia. Itulah. Ini penting. Jadi dikasih tahu perbedaannya itu seperti apa. Tapi lo harus ingat juga bahwa perbedaan-perbedaan seperti ini, lo juga harus mikirin detailnya itu ada pasal-pasal lagi tuh. Benar. Gitu. Jadi lo harus baca secara keseluruhan. Jadi gue baca di Twitter itu ada orang yang bikin tweet sebenarnya cara bacanya undang-undang itu lo nggak bisa ngelihat kayak misalnya undang-undang A ini baca di situ doang, nggak bisa, harus baca lagi undang-undang yang ada keterkaitannya lagi di pasal yang ada di undang-undang selanjutnya gitu. Jadi nggak bisa lu baca di situ doang karena ada keterkaitannya juga sama pasal-pasal di undang-undang yang lain. Harapan gue ya semoga sama kayak Anda, undang-undang yang karet ataupun kayak undang-undang yang harus diperbaiki gitu. Tapi gue yakin sebenarnya wakil rakyat kita itu tuh sangat memikirkan kita, Pak. Mereka tuh lelah loh bekerja 24 jam sehari, bahkan saat rapat itu mereka ketiduran. Kadang-kadang ya kan lihat tuh banyak yang viral ya kan. Itu karena kelelahan, Pak. Itu tuh malam begadang, ngerevisi undang-undang, menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa ditunda demi rakyatnya gitu. Kita doain ya mudah-mudahan hilang gua habis ini. Mudah-mudahan Anjay gak hilang ya. Itu aja pesan aku. Udah. Terima kasih banyak. Ya. But then it was like 5 questions in a row kita udah jawab. Mudah-mudahan abis ini kita nggak di-bash. Mudah-mudahan abis ini karena yang ngeditnya nanti ya. Iya benar. Semoga tidak lupa untuk menyensor karena kalau lupa bisa hilang kita berdua kan. Dan mudah-mudahan kita doain juga Anjay juga akan bikin segmen ini untuk setiap minggu ya. Jadi Kok saya nggak tahu ya obrolan itu? Karena ini ada jebakan. Jadi kayak congrats, ada segmen baru di mana kita akan ngobrol sama Anjay gitu. Jadi you're gonna be here again and again like every week. Saya akan siapkan beberapa perkataan yang bisa membuat episodenya menjadi episode terakhir. Yang jadi viral dan kemudian berhenti vlognya. Wow, yang jadi viral di DM Anda banyak kecaman-kecaman gitu. Aku tunggu ya, biar viral. Oke, saya sangat terhormat bisa diundang ke sini. Terima kasih Aryo Astungkoro ya. Ngomong kayak gini karena minggu depan juga ada lagi. Minggu depan ada lagi terus. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa nonton terus vlog gue Aryo Astungkoro Orang Topres. Jangan lupa juga follow Instagram gue @aryoastungkoro dan follow di Instagram @rizkyanjas_. Jangan lupa lu juga punya YouTube channel kan? YouTube channel Rizky Anjasmara. Di sana ada podcast saya juga. Mungkin saya akan ajak juga ngobrol Aryo Astungkoro. Ya, semoga tidak menjadi episode terakhir saya. Karena saya mau mengulik masa lalu dia. Waktu di Bandung dan di sini. I love you. Siang. Beneran? Ih, sebel. Apa? Minggu depan.